Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Itu adalah pidato Presiden Rusia Vladimir Putin kepada bangsanya sekitar pukul 5.30 waktu Moskow pada tanggal 24 Februari. Segera setelah pidato yang disiarkan televisi ini, Putin melancarkan apa yang disebutnya sebagai operasi militer khusus di Ukraina. Ia mengklaim hubungan dekat Ukraina dengan Barat menimbulkan ancaman keamanan bagi Rusia. Itu memicu konflik terburuk di Eropa dalam beberapa dekade. Diketahui 10.000 orang telah terbunuh dari kedua pihak. Lebih dari 7,8 juta orang Ukraina telah meninggalkan negaranya yang dilanda perang. Perang menyebabkan krisis pengungsi terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Mari kita lihat perkembangan utama setiap bulan sejak invasi dimulai 10 bulan lalu. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі. Dalam upaya untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, pasukan Rusia menyerang Kiev dan merebut daerah-daerah penting di utara dan barat ibu kota Ukraina. Serangan diluncurkan secara masif pada wilayah sekitaran Kiev, yaitu Irpin, Bucha, dan Hostomel. Hanya dalam 6 hari setelah perang pada tanggal 1 Maret, konvoi Rusia sepanjang 64 km tertangkap citra satelit yang menunjukkan pasukan Rusia sedang menuju ke Kiev. Hal ini menyebabkan beberapa ahli militer berspekulasi tentang kejatuhan kota yang akan segera terjadi. Tetapi setelah pertempuran berminggu-minggu, Rusia mundur dan mundur dikarenakan dukungan persenjataan melimpah dari Barat untuk Ukraina. Pada bulan Maret, fokus beralih ke Provinsi Kherson, tetapi segera wilayah ini menjadi titik fokus perang. Pada tanggal 3 Maret, Rusia merebut pembangkit nuklir terbesar di Eropa yang terletak di Zaporizhia. Moskow berhasil menguasai tempat tersebut dan sejak itu berada di bawah kendali Rusia. Pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia ini telah menjadi pusat krisis keselamatan nuklir yang sedang berlangsung, menimbulkan kekhawatiran akan bencana seperti Chernobyl. April menandai dimulainya fase kedua Perang Rusia 2022 di Ukraina.
Pertempuran sengit bergeser ke selatan dan timur Ukraina pada awal April. Serangan rudal Rusia di sebuah stasiun kereta api di Kramatorsk, sebuah kota di Donetsk, menewaskan lebih dari 50 tentara Ukraina. Serangan itu terjadi pada awal serangan Rusia untuk merebut seluruh Donetsk dan Luhansk secara bersamaan yang dikenal sebagai Donbas. Presiden Rusia Vladimir Putin menunjuk Jenderal Angkatan Darat Rusia Alexander Voronkov sebagai komandan kampanye militer Rusia di Ukraina. Voronkov dikenal karena komandonya atas pasukan Rusia selama intervensi militer Rusia di Suriah. Pengeboman pabrik besi dan baja Azovstal di Mariupol adalah salah satu momen paling menentukan dalam perang. Disinilah pejuang Ukraina terakhir menyerah kepada pasukan Rusia di Mariupol dan pusat industri di Laut Azov. Pertarungan di pabrik baja menjadi simbol perlawanan Ukraina sekaligus kekalahan Ukraina. Pasukan Ukraina berhasil mengibarkan bendera di atas Pulau Ular yang sebelumnya berhasil direbut Rusia. Sebidang tanah di Laut Hitam dilepas kota Odessa, Ukraina. Pada tanggal 24 Februari, 2 kapal perang Angkatan Laut Rusia menyerang dan merebut Pulau Ular, membuat pantai Ukraina terkena serangan misil dan potensi invasi darat. Pada 30 Juni 2022, Ukraina mengumumkan telah mengusir pasukan Rusia dari pulau tersebut 2 bulan setelah menenggelamkan kapal utama armada Laut Hitam Rusia, Moskva. Rusia mengklaim bahwa penarikan pasukannya merupakan isyarat niat baik. Dengan klaim ini, Ukraina meredakan ancaman Rusia yang merenggangkan kekuatan angkatan lautnya di Odessa. Setelah serangan yang melelahkan Lysychansk, kota besar terakhir di bawah kendali Ukraina di wilayah tersebut direbut lagi oleh Rusia pada 3 Juli 2022. Pasukan Kiev terus mundur dan mundur secara taktis dari kota-kota untuk melindungi nyawa para pembelanya sendiri. Tapi mengapa kota ini dianggap sebagai hadiah kemenangan besar untuk Putin? Bagi Rusia, wilayah Donbas Ukraina bagian timur menunggu industri dan lokasinya serta potensinya untuk difungsikan sebagai alat tawar-menawar yang kuat. Wilayah Donbas terdiri dari wilayah Luhansk dan Donetsk. Dengan direbutnya Lysychansk dan beberapa wilayah di Donetsk sebelumnya, Rusia secara efektif menguasai seluruh wilayah kaya sumber daya dari wilayah Luhansk. Kemenangan ini juga menyiratkan bahwa Rusia akan dapat memposisikan pasukannya untuk melakukan serangan di Kramatorsk, sebuah kota penting di Donetsk yang kendalinya berpotensi membawa seluruh Donbas di bawah kekuasaan Putin.